Kak mau tanya, saya punya kartu kredit BRI, tagihannya 7.300.000, bisa dibayar minimum payment 366.000. Kalau saya bayarnya 2 juta atau di atas minimum payment, apakah aman Kak? Halo, selamat datang kembali di channel Bapak Tutorial. Kita kembali ke series ngobrol santai. Ini adalah series yang ke-38. Jadi buat kalian semua yang belum sempat nonton video-video saya sebelumnya, ada 37 video yang udah saya upload terkait ngobrol santai seperti ini. Kalian bisa cek di channel saya. Nah, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Kita akan coba bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan para subscriber saya ngomongin kartu kredit. Tentunya kartu kredit Tokopedia Card. Nah, karena yang ada di layar kalian adalah Tokopedia Card. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Jadi pertanyaan pertama datang dari Kak Agung. Kak Agung naik gini, Mas, maaf mau tanya. Kalau tagihan tarik tunai itu dibayarnya kapan? Dan kenapa di total tagihan tarik tunainya nggak muncul? Saya udah cek di billing statement, di app Tokopedia, sampai di app BRI Credit Card juga nggak muncul. Mohon informasinya. Oke, jadi untuk pertanyaan Kak Agung ini, kalau kamu tarik tunai, itu dibayarnya tergantung dari kapan kamu tarik tunainya. Kenapa kok gitu? Nah, jawabannya gini. Jadi kalau kita tarik tunai sebelum tanggal 15, anggap aja tanggal 1 sampai tanggal 10 lah. Nah, itu nanti tagihannya itu akan muncul di tanggal 15. Dan otomatis kalau tagihannya muncul di tanggal 15, tanggal jatuh temponya akan jatuh di tanggal 1 di bulan depannya. Tapi beda cerita kalau kamu tarik tunainya di tanggal 16. Kamu tarik tunai tanggal 16, nanti itu tagihannya akan ditagihkan tanggal 15 bulan depan. Dan jatuh temponya tanggal 1 bulan depannya lagi, seperti itu. Jadi tergantung dari kapan kamu tarik tunainya. Prinsipnya tanggal cetak kartu kredit Tokopedia Card itu tanggal 15. Nah, kalau kamu transaksi sebelum itu ya di tanggal 15 itu. Kalau kamu transaksi setelah itu ya di tanggal 15 bulan berikutnya. Seperti itu. Oke? Oke, saya rasa udah cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua datang dari Kak Gigi. Kak Gigi naik gini. Kalau cuma punya Tokopedia Card pakai Brimo bisa nggak? Jawabannya bisa banget. Jadi untuk pembayaran tagihan kalian bisa pakai Brimo walaupun kalian cuma punya satu kartu kredit Tokopedia Card. Jadi bisa banget pakai Brimo, oke? Nggak masalah. Saya selama ini kalau bayar tagihan juga pakai Brimo terus dan lancar, nggak ada kendala. Oke, itu pertanyaan yang nomor 2. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga datang dari Kak Kesia. Kak Kesia naik gini, kalau terima kartunya tanggal 24 Juli, tarik tunai tanggal 25 Juli, jatuh temponya kapan? Terus kalau ada transaksi lagi di lain hari, jatuh temponya di tanggal yang sama atau beda? Oke, jadi gini Kak Kesia. Kalau kamu udah nerima kartu tanggal 24 Juli, terus kamu udah aktivasi di tanggal 24 Juli itu, dan kamu tanggal 25 Juli melakukan tarik tunai, itu jatuh temponya itu di tanggal 1 September. Kenapa gitu? Karena transaksi yang kamu lakuin di tanggal 25 Juli itu akan dicetak atau ditagihkan di tanggal 15 Agustus dan tanggal jatuh temponya di tanggal 2 September, seperti itu. Cuma ya, kalau kamu baru nerima tanggal 24 Juli, terus tanggal 25 Juli kamu ngelakuin tarik tunai, saya dengar-dengar dari para subscriber sih katanya nggak bisa. Jadi kalau kartu masih baru, terus kamu tarik tunai itu katanya nggak bisa gitu. Dipakai dulu lah sebulan gitu. Nah untuk transaksi lainnya, kalau kamu ada transaksi lainnya, kalau transaksi itu kamu lakuin sebelum tanggal 15 Agustus, ya nanti tanggal cetaknya atau tagihannya sama di tanggal 15 Agustus dan tanggal jatuh temponya juga sama di tanggal 2 September. Kayak gitu. Oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat datang dari Kak Johan. Kak Johan nanya gini, Min, bisa nggak aktivasi Tokopedia Card-nya
tapi kartunya belum sampai dikirim. Jawabannya bisa, selama kamu udah tahu nomor kartu kredit dan CVV-nya. Cuma nih ya, saran saya jangan aktifasi kartu kreditmu kalau kamu belum menerimanya. Karena begitu kamu sudah aktivasi, artinya kartu kreditmu itu udah bisa dipakai. Dan kalau kamu belum menerima, takutnya nanti kartu kreditmu bisa disalahgunakan oleh orang lain. Jadi penting banget untuk lakuin aktivasi kartu kredit ketika kartu kreditnya sudah di tangan kamu atau udah nyampe di rumah kamu, kayak gitu. Oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima datang dari Kak Pristo. Kak Pristo nanya gini, Bang, boleh info store perabot rumah kayak Informa atau IKEA yang bisa cicilan 0% pakai CC Tokped? Jawabannya mereka tuh bisa Informa ataupun IKEA 0%. Cuma kalau di IKEA atau Informa itu ada minimum transaksinya. Jadi beda ketika kamu beli HP tuh 4 juta, 3 juta tuh bisa 0%. Tapi kalau kamu di IKEA itu ada minimumnya. Nah, minimumnya berapa itu tergantung promo saat itu. Jadi nggak ada salahnya kamu bisa cek di websitenya Mandiri atau websitenya Informa atau IKEA untuk lihat promo itu. Kalau nggak nemu, kamu bisa tanya ke petugasnya Informa atau IKEA. Nggak masalah, nggak usah malu. Jadi bilang aja, tanya, kalau saya mau tahu dong kalau pakai kartu kredit yang 0% minimum transaksinya berapa ya. Nah seperti itu, pasti dijelasin. Jadi mereka juga welcome kok, nggak masalah seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 datang dari Kak Adi. Kak Adi nanya gini, saya transaksi tanggal 28 Juli. Pas kartu baru jadi itu, jadi gimana tanggal jatuh temponya ya? Pembayaran pertama itu di tanggal berapa, Min? Kalau kamu transaksi di tanggal 28 Juli, nanti tagihan kamu akan dicetak atau ditagihkan ke kamu di tanggal 15 Agustus. Nah, nanti tanggal jatuh tempo kamu itu di 2 September, seperti itu. Itu konsepnya seperti itu tuh. Tanggal cetak, tanggal tagih itu sama 15 Agustus. Dan nanti tanggal jatuh temponya itu sekitar ya 17 hari ke depan lah gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaan ketujuh datang dari Kak Heri. Kak Heri nanya gini, Kak mau tanya, saya punya kartu kredit BRI, tagihannya 7.300.000. Bisa dibayar minimum payment 366.000. Kalau saya bayarnya 2 juta atau di atas minimum payment, apakah aman Kak? Atau akan hilangkah uang saya yang bayarkan 2 juta itu? Mohon infonya. Jadi gini, kalau kamu punya tagihan 7,3 juta, terus minimum payment kamu 366.000. Nah, kalau kamu bayar 2 juta dan di atas minimum payment itu aman banget, nggak masalah, aman banget. Uangnya itu nggak akan hilang. Nah, kalau kamu nanya atau akan hilangkah uang yang saya bayarkan 2 juta itu? Nah, jawabannya enggak. Jadi nanti konsepnya dari 7,3 kamu udah bayar 2 juta, itu kan sisa 5,3. 5,3 itu akan ditagihkan lagi di bulan depannya plus bunga. Jadi ini adalah konsekuensi ketika kita tidak melakukan pembayaran penuh. Jadi tagihan yang tidak terbayarkan di bulan itu akan ditagihkan di bulan berikutnya dengan tambahan bunga. Makanya saran saya, kalau emang ada budgetnya atau ada dananya, lakuin full payment untuk menghindari bunga ini. Tapi kalau emang nggak ada, nggak apa-apa. Asalkan kamu bayarnya di atas minimum payment, itu nggak akan membuat skor BU checkingmu rusak atau membuat kamu jadi daftar hitamnya Bank Indonesia, seperti itu. Oke, itu aja udah cukup pertanyaannya. Dan mungkin kalau kamu masih ada yang nggak jelas atau pengen tanya lagi, tulis aja di kolom komentar. Nanti komenmu akan saya bahas seperti ini, jadi kamu bisa tahu, bisa ngerti lebih detail. Oke, terima kasih banyak udah nonton channel ini sampai selesai. Salam sukses selalu.